Aku akhirnya bertemu dengan Ice dan berusaha membawanya keluar dari tempat Nyi Mayang Sari yang sudah mengambil jiwanya. Namun tidak semudah itu. Di saat Dudi, Desi, dan Pak Edi keluar, aku masih belum bisa keluar dan pulang dengan selamat. Apakah aku bisa selamat di dalam sana? Dan apakah setelah ini Dudi bisa memurnikan jiwa istrinya? Cari tahu di bagian terakhir ini di Fakta Sejarah. Ini dia selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga orang yang kini selamat, Dudi, Pak Edi, dan Desi, kembali ke dalam hutan yang gelap dan rimbun di tengah malam. Hanya tinggal aku seorang yang masih berada di dalam sana, mencoba menahan Nyi Mayang Sari, yang mungkin saja akan menarik Ice kembali, yang kini sudah berada di antara mereka bertiga. "Kang Ajab, bangun Kang Ajab," kata Desi, sambil menggoyang-goyangkan tubuhku pada saat itu. Tidak ada jawaban dariku. Tubuhku masih terasa kosong dan tidak mempunyai kesadaran sama sekali, sehingga tubuhku masih terbujur kaku sekarang. "Sepertinya dia belum menyelesaikan urusannya, Des. Ayo kita tunggu saja di sini," ucap Pak Edi. Pak Edi dan Desi terlihat sangat sibuk untuk membangunkanku pada saat itu, terutama Desi, yang kini bersedih dan menggoyang-goyangkan tubuhku agar aku tersadar pada saat itu. Sedangkan Dudi, dia tampak berdiri dan melihat ke sekeliling hutan. Dia tahu bahwa istrinya ikut keluar bersamanya pada saat itu. Di tengah-tengah tubuhnya yang masih merasa lemas, dia berusaha mencari ke segala arah, mencari Ice ke sekeliling pohon, dan berharap bahwa Ice bisa ditemukan lagi meskipun hanya jiwanya saja. Ice, kamu masih di sini kan?" Dudi yang lemas merasa khawatir Ice tidak ikut bersama mereka karena jiwa Ice yang tidak bisa dia lihat. Dirinya kini tidak bisa melihat apapun. Jimat yang diberikan Abah Ido kini sudah menjadi gelang biasa. Namun dia tidak sadar, tepat di dekatnya ada salah satu sosok yang melayang dan sedang berusaha memanggilnya, meskipun itu adalah hal yang sia-sia. Dudi, Ice di sini, kata Ice dengan nada yang sedih. Ternyata Ice berada tepat di belakang Dudi. Dia berdiri dengan kondisi yang sangat lusuh sekarang. Baju tarinya yang awalnya terlihat cantik dengan warna hijaunya yang mengkilap kini tampak kusam. Namun sepertinya Dudi tidak mendengar suara Ice. Begitu pula dengan Desi dan Pak Edi sekarang. Dudi, Ice di sini, Ice yang berusaha memberitahukan suaminya bahwa dirinya ada di belakangnya, kini mengangkat tangannya dan memeluk Dudi dari belakang. Namun, kedua tangannya menembus Dudi. Dudi seperti belum sadar bahwa jiwa Ice ada di belakangnya sekarang. Memang kesadaran akan kehadiran makhluk yang ada di sekitarnya itu berbeda tiap manusia. Ada yang bisa merasakan kehadiran mereka, meskipun mereka tidak melihatnya. Ada yang bisa melihat dan merasakan kehadiran makhluk tersebut oleh kedua matanya, namun kebanyakan orang tidak bisa merasakan dan melihat kehadiran para makhluk itu, kecuali pada dorongan kuat dari makhluk lain atau benda lain yang membuat tubuhnya bisa merasakan hal itu. Seperti layaknya jiwa Ice yang disusupi oleh Nyi Mayang Sari, sehingga kehadirannya bisa dirasakan oleh semua manusia yang ada di kampung Lewi Damar. Juga ketika Dudi mendapatkan kalung yang Abah Ido berikan, yang membuat dirinya bisa melihat hal-hal gaib dengan kedua matanya. Dudi, ini gimana sih Kang Ajab? Masa kita harus menunggu dia di hutan ini sampai dia sadar? Desi nampak panik. Dia bertanya kepada Dudi, yang masih terlihat sibuk mencari dan memanggil istrinya di tengah hutan yang gelap ini. Namun Dudi tidak menjawab apapun ketika Desi memanggilnya. Kedua matanya terlihat masih mencari Ice di segala arah. Meskipun tanpa sadar, Ice dari tadi berada di belakangnya dan berusaha mencari tahu bahwa dirinya itu ada. Dudi, Dudi. Desi terus-menerus memanggil Dudi untuk mencari solusi atas tubuhku yang masih tersadarkan ini. Dia lebih khawatir akan tubuhku sekarang. Karena mau bagaimanapun, aku adalah orang yang hanya bisa mereka andalkan untuk membantu mereka semua keluar dari teror Nyi Mayang Sari di dalam sana.
Ketika semua tampak kebingungan itulah, tiba-tiba mereka semua dikejutkan oleh suara. Suara seperti ledakan menggema di dalam gunung hingga terdengar jelas di kedua telinga mereka. Tak, brak. Sepertinya tidak baik apabila kita masih berada di sini. Lebih baik kita turun dan menunggu Kang Ajab sadar, kata Pak Edi yang berusaha berkata kepada Rudi dan Desi, meskipun dirinya masih merasa lemas. Masalah Ice, mungkin karena kita berada di alam manusia, sedangkan sekarang Ice adalah jiwa tanpa tubuh yang berbeda dengan kita semua. Jadi, mungkin saja Ice ada di sekitar kita. Namun karena kemampuan mata kita yang belum bisa melihatnya, sehingga kita semua tidak sadar dengan kehadirannya. Buar. Suara ledakan itu kembali terdengar. Tanah dan pohon yang ada di sekitar mereka bergetar hebat, sehingga membuat dedaunan yang berada di sekitar pohon itu jatuh dan menimpa mereka. Kalian dengarkan itu? Aku yakin itu adalah Kang Ajab yang masih menahan Nyima yang Sari agar dia tidak menangkap kita lagi. Jadi, Pak Edi tiba-tiba berdiri, meskipun dia tampak sangat lemas dan berusaha untuk berdiri dengan sekuat tenaga. Namun dia berusaha agar dia tidak duduk lagi, meskipun dia harus memegang pohon yang ada di belakangnya untuk menjadi pegangan dia agar dia bisa berdiri tegak. Ayo, kita keluar dari hutan ini. Satu-satunya tempat yang menurutku aman adalah kampung yang ada di bawah gunung ini. Dudi dan Desi yang melihat Pak Edi berkata hal itu langsung terdiam. Mereka menyadari bahwa apa yang dikatakan Pak Edi mungkin saja benar. Posisi mereka saat ini masih belum bisa dikatakan aman, karena posisi mereka yang berada di gunung dengan banyak sekali makhluk yang mengintai mereka semua, membuat mereka harus berjalan menjauhi tempat ini dan keluar dari hutan. Tubuhku pada saat ini belum tersadar. Mau tidak mau harus mereka bawa dengan cara menggendong tubuhku pada saat itu. Dudi berharap dan mengiyakan atas apa yang dikatakan oleh Pak Edi. Dia juga berharap bahwa jiwa Ice sekarang sedang berada di sisi mereka. Meskipun dirinya tidak bisa lagi melihat Ice, karena kalung yang diberikan Abah Ido sepertinya sudah tidak berguna lagi sekarang. Sehingga Dudi pun mengangguk dan menyetujui saran yang diberikan oleh Pak Edi pada saat itu. Ya sudah, kalau begitu Kang Dudi, coba bantu angkat tubuh Kang Ajab. Jujur, saya masih merasa lemas. Energi yang tadi habis diserap oleh Nyi Mayang belum bisa terkumpul semua, kata Pak Edi yang kini berusaha berjalan meninggalkan tempat itu secara perlahan. Pak Edi jalan paling depan, Kang Dudi di tengah-tengah, dan aku di belakang sambil menyenter jalan kalian semua, kata Desi sambil menepuk-nepuk senter kecil yang dia bawa ketika memasuki hutan ini. Akhirnya mereka semua mulai berjalan menyusuri hutan, menyusuri jalan setapak yang mereka sendiri pun tidak tahu arahnya kemana. Namun mereka yakin bahwa jalanan yang mereka lewati adalah jalan pulang, karena mereka hanya melewati satu jalan setapak ketika mereka masuk dan terjebak di dalam kabut tebal yang memisahkan mereka semua. Kalau kita tersesat di dalam hutan ini, kita akan mencari sungai dulu. Setelah itu, kita akan menyusuri sungai itu untuk bisa sampai ke kampung, kata Pak Edi yang berjalan pelan paling depan. Mereka semua mengangguk. Mereka yang sama sekali tidak hafal seluk-beluk tentang gunung ini hanya bisa mengikuti apa yang Pak Edi katakan. Mereka berjalan di tengah-tengah malam dengan suasana hening dan sepi sekarang. Desi tak henti-hentinya bergumam. Dia bergumam akan keselamatanku dan keselamatan Ice ketika dirinya berjalan menyusuri hutan yang gelap itu. Perjalanan menyusuri hutan itu pun sepertinya tidak tampak mudah. Banyak sekali hal-hal yang mengejutkan mereka. Seperti tiba-tiba muncul suara dari burung hantu, daun-daun yang bergerak dengan sendirinya, juga hawa dingin yang tiba-tiba muncul dan menusuk kulit, sehingga membuat mereka semua tiba-tiba menggigil kedinginan dibuatnya. Suara-suara gaduh seperti ledakan yang awalnya terdengar keras pun kini perlahan-lahan meredup. Namun suara itu masih terdengar dengan jelas oleh kedua telinga mereka pada saat itu. Mereka terus berjalan tanpa henti, mencoba menebak-nebak jalan ketika ada dua percabangan dari jalanan setapak itu, mencoba menuruni jalanan setapak yang menurun dan licin,
saling membantu ketika mereka harus melewati beberapa akar pohon dan bebatuan yang menghalangi jalan mereka semua. Pak Edi yang paling depan harus berusaha untuk berjalan lebih cepat, meskipun tubuhnya terlihat sangat lemas. Namun, di tengah hutan yang gelap itu, semua yang mereka dengar dan mereka lihat tentang suara-suara hewan malam, angin yang berhembus ke arah mereka, juga daun-daun yang bergerak dengan sendirinya. Itu semua hanyalah awal, karena dari tadi banyak sekali makhluk yang memperhatikan mereka semua. Namun mereka tidak bisa mendekat, karena ada kalung pemberian dari Abah Ido yang menjaga mereka semua. Kalung itu kini sudah kehilangan energinya, energi yang membuat mereka bisa kembali ke dalam tubuh mereka masing-masing. Meskipun aku masih terjebak di dalam tempat itu bersama Nyi Mayang Sari. Sehingga setiap langkah kaki yang mereka pijak di jalanan setapak itu, terlihat pula banyak sekali mata yang merah yang mengawasi mereka dalam kegelapan tanpa mereka sadari, yang bisa saja akan menyesatkan mereka kembali di tengah hutan dan membuat mereka tidak akan pernah keluar dari hutan itu untuk menyelamatkan diri. Dudi dan Pak Edi yang sekalipun tidak pernah menginjakan kakinya di gunung ini harus merasakan keangkeran gunung pada malam tersebut. Mereka tidak menyangka semua mitos-mitos yang berkembang di masyarakat luas akan gunung ini dan ritual-ritual di dalamnya adalah benar. Dan mereka berdua kini merasakan suasana gunung yang menyeramkan dan dikeramatkan bagi sebagian orang. Sedangkan Desi, dia tidak menyangka sesuatu yang membantunya selama ini rupanya hanya sebuah tipu daya yang bisa membuat dia terbuai oleh apa yang mereka beri kepadanya, membuat dirinya lebih cantik dan lebih menggoda, meskipun ada sesuatu yang buruk di baliknya. Dan kini, dia sudah mengetahui hal itu, dan dia sudah meyakinkan dirinya bahwa dia tidak akan lagi menginjakan kakinya di gunung lagi ketika semuanya selesai. Desi sengaja mengajukan dirinya untuk berjalan paling depan, karena ketika dia berjalan paling belakang, Desi merasakan sesuatu yang tidak enak di seluruh tubuhnya. Sesuatu yang menusuk dan banyak sekali sesuatu yang mengawasi dirinya ketika berjalan. Butuh waktu 1 jam hingga mereka bisa kembali ke gerbang gunung dengan kondisi yang kecapean. Akhirnya mereka bisa sampai ke tempat tinggalku pada malam itu. Aku yang pada saat itu masih tidak berdaya dan tidak sadar karena jiwaku masih berada di alam mereka, membuat Desi, Pak Edi, dan Dudi panik dan mencoba menidurkanku di depan warung tempat aku berjaga pada malam itu. Pak Edi, coba cari sesuatu yang agak empuk seperti dus-dus untuk alas si Kang Ajab, kata Dudi yang sedikit berteriak setibanya mereka di depan warung. Sinar dari lampu minyak yang masih terus menyala semalaman kini menyinari tubuhku yang baru saja datang dengan posisi digendong oleh Dudi pada saat itu. Desi dan Pak Edi kini tampak sibuk. Pak Edi mengambil beberapa dus bekas dan menyimpannya di depan warung. Juga Desi yang dengan sigap menyeduh teh dari air termos yang ada di ruangan belakang untuk kita semua yang ada di warung pada saat ini. Akhirnya tubuhku kini terlihat tergeletak di depan warung bersama dengan Pak Edi dan Dudi yang terlihat duduk dengan nafas yang terengah-engah. Desi yang berada dalam warung kini keluar, memberikan 1 gelas teh manis hangat untuk mereka minum agar tenaga mereka bisa cepat pulih pada saat itu. Makasih Des, kata Dudi sambil mengambil 1 gelas teh yang Desi buat dari dalam warung. Tidak ada obrolan lagi pada saat itu. Semuanya terduduk lemas dan tidak berdaya dengan rasa syukur yang mereka panjatkan kepada Yang Maha Kuasa, karena mereka telah aman dari teror yang mengerikan dari dalam gunung sepuh yang menakutkan tersebut. Mereka hanya tertunduk karena kini rasa kantuk yang dari tadi tertutup oleh rasa takut yang mereka rasakan kini muncul secara perlahan ketika mereka merasa bahwa semuanya telah usai. Bahkan Desi terlihat menempelkan wajahnya ke atas meja karena rasa kantuknya yang mulai menyerang. Tempat para warga biasa menyimpan kopi dan camilan-camilan ketika mereka bercengkrama di depan warung pada siang hari. Tampaknya
mereka mulai memejamkan matanya satu persatu. Rasa kantuk, lemas, dan capek rupanya tidak bisa mereka tahan lagi sekarang. Sehingga mereka sengaja membiarkan tubuh mereka menikmati rasa kantuk itu dengan memejamkan mata mereka. Meskipun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sebuah nafas panjang, dengan mata yang tiba-tiba terbuka dan tubuh yang tiba-tiba terangkat dan duduk sambil melihat keadaan di sekelilingnya. Dudi, Desi, dan Pak Edi yang awalnya memejamkan mata pun tiba-tiba bangun kembali dan kini melihatku yang akhirnya kembali sadar dan bangun dengan nafas berat yang terdengar oleh mereka semua. "Kang Ajab!" sontak Desi yang paling pertama kali berteriak. Dia secara tak sadar langsung berdiri dan memelukku ketika aku sadar dan jiwa yang tadi terjebak bersama Nyi Mayang Sari bisa kembali pulang dengan selamat. Namun dengan nafas terengah-engah, aku langsung berkata kepada mereka semua, karena aku merasa apa yang aku lakukan belum cukup untuk menyelamatkan Ice. "Kalian semua, Ice masih belum lepas sepenuhnya dari Nyi Mayang Sari. Satu-satunya cara agar dia terlepas sepenuhnya adalah dengan menggali lagi makam Ice dan mengeluarkan susuk yang menempel di tubuhnya. Karena kalau tidak, Ice yang kini berada di antara kalian ini akan kembali ditarik oleh Nyi Mayang Sari ketika dirinya sudah pulih. Karena selama susuk itu masih ada di dalam tubuhnya, maka Ice masih terikat oleh Nyi Mayang Sari yang ada di dalam gunung," kataku dengan nafas yang terengah-engah. Setelah malam panjang yang menghiasi kampung dan kampung-kampung sekitarnya, dengan kejadian yang tak mungkin bisa dilupakan oleh sebagian orang, akhirnya cahaya kemerah-merahan muncul di ufuk timur secara perlahan. Sebuah cahaya yang menerangi langit dan menutup sinar-sinar dari bulan dan bintang yang menerangi kampung sepanjang malam. Terlihat awan hitam yang menutupi langit di gunung perlahan pudar. Sinar matahari yang begitu kuat di pagi itu mencoba mengusir keheningan malam dengan sinarnya yang menghangatkan. Kokok ayam di pagi hari terdengar, bersamaan dengan suara dari burung-burung pagi yang saling bersahutan satu sama lain, membuat sebuah irama yang merdu dan menyejukkan hati bagi siapa saja yang mendengarnya pada pagi itu. Hawa dingin yang menusuk kulit kini terasa hangat secara perlahan. Bahkan kita bisa melihatnya dengan nafas yang terlihat seperti kepulan asap ketika dihembuskan keluar di pagi itu. Rumah-rumah di kampung yang awalnya hening kini kembali gaduh, dengan suara-suara dari dapur dan asap yang mengepul di sela-sela atap mereka, bercampur dengan kabut tipis yang memenuhi langit pada pagi itu, yang secara perlahan-lahan akan menghilang ketika matahari mulai meninggi dengan sendirinya. Kondisi kampung Lewi Damar tampaknya tidak terlalu berbeda ketika pagi menjelang. Malah bisa dibilang, kampung Lewi Damar malah tampak lebih ramai ketika pagi tiba. Apalagi di kampung Lewi Damar terdapat pasar tumpah dan terminal kecil untuk transit para mobil-mobil elep angkutan kota yang berhenti sejenak di terminal kecil ini sebelum nantinya akan melaju kembali ke arah pantai selatan atau ke arah Ciwidey yang jaraknya sekitar 5 jam dari kampung ini. Namun, kini ada sesuatu yang berbeda. Banyak warga yang awalnya ingin beraktivitas pada pagi itu, kini berhenti sejenak dari aktivitasnya. Bahkan warung-warung yang awalnya buka dan menjajakan gorengan, nasi uduk, nasi kuning, bahkan bubur untuk sarapan para warga, kini sengaja tutup terlebih dahulu untuk melihat sesuatu yang terjadi pada pagi itu. Apa kalian tidak capek setelah semalaman mencari sesuatu agar jiwa Ice bisa dimurnikan? Kata Pak RW kepadaku dan Dudi yang kini sedang berada di rumah Pak RW pada pagi itu. Jujur Pak, kalau bisa disebut capek ya kita capek sebenarnya. Bahkan Pak Edi dan Desi kini sudah tertidur pulas di kamar tamu yang ada di rumah Pak RW. Tapi ya mau gimana, aku dan Dudi masih belum menyelesaikan permasalahan yang ada di kampung ini, kataku. Pak RW kini hanya mengangguk. Dia seperti mengerti atas apa yang aku lakukan. Karena mau bagaimanapun Pak RW tahu bahwa aku adalah anak dari Ba'a. Dan dia tahu tentang Ba'a dan hal-hal yang sering kali dia lakukan selama hidupnya. Pak RW adalah orang yang pertama kali kita datangi sekarang. Ketika aku tersadarkan di depan warung pada malam itu, aku seketika berkata kepada mereka semua
untuk segera menggali lagi makam Ice dengan segera, karena perjanjian yang terjadi antara Nyi Mayangsari dan Ice tidak akan terputus penuhnya sebelum susuk yang ada di tubuhnya hilang. Bahkan, aku juga sempat melihat Desi dengan seksama dan menanyakan ketika Ice menggantikan dirinya menari dalam ruangan Nyi Mayangsari, apakah dia merasakan sesuatu yang keluar dari dalam tubuhnya? Ice pun berkata bahwa dia merasakan ada sesuatu yang keluar di beberapa titik di dalam tubuhnya, yaitu berupa jarum kecil berwarna kuning emas yang muncul secara tiba-tiba ketika dia pertama kali tidur sesaat ketika Ice menggantikan dirinya menari di depan Nyi Mayangsari. Aku dan Dudi akhirnya menceritakan semuanya, termasuk tentang apa yang terjadi kepada Ice, Desi, dan Pak Edi. Meskipun ada beberapa hal yang aku tutup-tutupi atas cerita itu, karena itu adalah hal yang Dudi sendiri pun belum tahu atas apa yang terjadi atas Ice yang sebenarnya. Ya sudah, sepertinya bakal ada kegaduhan lagi pada pagi ini. Apalagi kalian lihat sendiri, para warga kini sudah berkumpul di depan rumahku dengan rasa keingintahuannya atas apa yang terjadi semalam. Karena tiba-tiba Pak RW melihat ke arah Dudi. Apa yang kamu lakukan kemarin malam dengan Abah Ido sudah diketahui oleh seluruh warga kampung. Meskipun aku rasa Abah Ido sendiri tidak sanggup memurnikan jiwa Ice, sehingga kamu meminta pertolongan kepada Ajab yang kini ada di sebelahmu, kata Pak RW yang kini terlihat sedang menyalakan rokok yang ada di depannya. Lebih baik kamu sekarang pulang terlebih dahulu. Kasih tahu bapakmu dan Pak Aep, dan juga kasih tahu Abah Ido yang mungkin saja masih berada di rumah orang tuamu. Masalah warga, biar aku dan Caca yang urus. Juga, biarkan aja beristirahat sebentar di rumahku, karena dia yang mungkin paling capek di antara kalian semua atas apa yang terjadi kemarin malam, kata Pak RW dengan nada yang berwibawa ke arah Dudi. Dudi pun mengangguk dan akhirnya dia pamit dari rumah Pak RW pada pagi itu dan meninggalkan aku dan Pak RW berdua di ruangan tersebut dengan para warga yang masih berkerumun di depan rumahnya. Namun, tatapan Pak Kades tiba-tiba berubah ketika Dudi pergi. Dia seperti menatapku serius dengan asap rokok yang keluar dari mulutnya dan mengepul ke atas sana. Jap, coba ceritakan lebih jelas, tanpa ada yang ditutup-tutupi, karena dua orang yang ada di belakang sana pasti ada hal yang berhubungan dengan kematian Ice. Aku tahu dari gestur tubuhmu, Jap, mencoba menjaga hati dari Dudi akan suatu hal yang mereka berdua lakukan kepada Ice. Jadi, aku ingin tahu semuanya. Karena mau bagaimanapun, akulah pemimpin di sini. Pemimpin dari kampung Lewi Damar, tempat Dudi tinggal. Sehingga aku harus mengetahui semuanya. Apabila mereka berdua melanggar norma-norma yang membuat Ice meninggal dengan cara yang mengenaskan, aku akan membawa mereka ke jalur hukum. Karena sudah membuat salah satu wargaku kehilangan nyawanya. Beberapa jam akhirnya berlalu, kini para warga kembali berkumpul di belakang rumah Dudi. Mereka kembali melihat penggalian makam Ice yang sudah dikuburkan selama beberapa hari digali kembali. Terlihat bekas dari makam Ice yang terbelah menjadi dua bagian dan menyisakan mayat Ice yang masih terbungkus kain kafan terlihat dari tas. Dudi yang melihat pemandangan itu tak kuasa menahan sedih. Karena ketika dia melihat Abah Ido di depan makam kemarin malam, dia menyangka bahwa makam istrinya sampai terbelah karena apa yang dilakukan istrinya selama hidup. Caca, Pak Mansur, Pak Aep, juga para warga kini bahu-membahu menggali lagi kembali makam Ice secara gotong royong. Sedangkan aku dan Abah Ido hanya terduduk di bawah pohon dan melihat mereka semua menggali makam itu dengan seksama. Abah Ido terlihat menunduk. Dia seperti segan kepadaku dan tidak sanggup menatap wajahku pada saat itu. Aku yang bingung atas apa yang Abah Ido lakukan hanya bisa tersenyum, karena aku menghormatinya atas seseorang yang umurnya jauh lebih tua daripadaku pada saat itu. Coba angkat mayatnya secara perlahan. Kita bawa langsung ke dalam rumah. Jangan sampai para warga melihat apa yang kita lakukan sekarang, kata Pak Mansur yang kini sedang berada di dalam makam bersama dengan Dudi yang ikut mengangkat mayat istrinya dari dalam. Sedangkan Pak Aep dan sebagian warga
menangkap mayat Ice yang masih terbungkus kafan yang masih utuh dari atas sana. Meskipun, kenapa mayatnya jadi bau busuk begini? Kata Pak Aep yang merasakan bau busuk yang sangat menyengat ketika mayatnya diangkat ke atas. Tahan, jangan sampai mayat Ice jatuh. Cak, coba cari kain dari dalam rumah. Gunting kain itu untuk penutup hidung para warga yang bantu mengangkat mayat Ice, kata Pak Kades, yang terlihat mengawasi jalannya pengangkatan mayat Ice dari dalam makam. Caca yang mendengar hal itu langsung mengangguk dan berlari ke arah rumah, berusaha mencari baju atau sarung yang bisa dia pakai untuk penutup hidung para warga. Proses pengangkatan mayat Ice bisa dikatakan dengan cepat, meskipun mayat Ice kini tampak berbau sangat busuk sehingga para warga yang melihat prosesnya pun menutup hidungnya karena bau busuk yang menyebar ke arah mereka. Kini mayat Ice sudah berada di dalam rumah Dudi, rumah kecil yang mereka bangun dengan susah payah ketika Ice masih hidup. Aku dan Abah Ido yang melihat dari kejauhan pun akhirnya mendekat dan masuk ke dalam rumah itu untuk mengambil susuk yang ada di badannya. Aku yang tidak tahu tentang bagaimana caranya untuk melepaskan susuk itu, akhirnya mempersilahkan Abah Ido yang umurnya jauh lebih tua daripada aku sendiri untuk melepaskan susuk tersebut. Namun, beliau seperti takut melakukan hal itu dan berkata kepadaku secara perlahan ketika kita berdua berdiri di depan mayat Ice yang terbujur kaku di dalam sana. Akang, anu leuwih pantes nyabut susuk Ice. Saya jujur tidak berani. Saya tidak mau bermusuhan dengan makhluk di gunung. Susuk ini awalnya tidak diketahui ketika aku pertama kali memurnikan jiwa Ice. Seperti ada yang menyembunyikan oleh makhluk gunung. Tapi sekarang terlihat di tubuhnya pas Akang pulang dari gunung itu. Jadi, mangga, Akang weh anu mimpin. Silakan. Sebagai orang yang saya hormati sekarang atas keberaniannya terhadap makhluk di gunung, kata Abah Ido sambil mempersilahkan aku untuk mencabut susuk yang ada di dalam tubuh Ice. Mereka kembali memadati kebun-kebun yang berada di sekitar rumah Dudi dan Ice. Mereka berkerumun dan satu sama lain berbicara tentang apa yang terjadi pada hari itu. Banyak obrolan-obrolan yang menyudutkan Ice. Ketidaksukaan mereka kepada Ice yang seringkali membuat para suami mereka tergoda ketika Ice melintas di depan rumah-rumah mereka, membuatnya tak habis untuk dibicarakan, bahkan ketika dirinya sudah meninggal, karena sebuah keputusan yang berkaitan dengan sesuatu yang dia lakukan di gunung. Wajar, Nyi Mayang Sari memasuki tubuh Ice dan bergentayangan di kampung Lewi Damar ini ketika dia meninggal, karena sakit hatinya Ice terhadap para warga yang seringkali berbicara tentang dirinya. Mau bagaimanapun, hal itu adalah hal yang salah. Ice sudah menanam benih atas profesi yang digelutinya selama ini, dan dia juga sudah mendapatkan buah sekaligus omongan para tetangga akan ketidaksukaannya atas profesi yang dia geluti semasa hidup. Namun, sepertinya Ice kini sudah tenang, karena ada Abah Ido yang membantuku dan Dudi untuk mengeluarkan susuk yang ditanam di tubuh Ice pada saat itu. Beberapa jarum berwarna emas tiba-tiba jatuh tepat ketika Abah Ido mengusap-usap di daerah dahi Ice yang kini kaku karena tidak bernyawa. Aku yang ada di belakangnya hanya diam dan memperhatikan dengan seksama atas apa yang Abah Ido lakukan. Mungkin beberapa orang yang ikut ke dalam rumah Dudi tidak sadar ketika Abah Ido mengusap-usap dahinya, seperti ada aura tipis di tangannya yang mendorong jarum kecil itu keluar dengan sendirinya. Bau busuk yang menyengat membuat kita semua yang berada di ruangan tersebut menutup hidung. Bahkan Caca yang awalnya masuk pun tiba-tiba lari keluar dan muntah di luar rumah. Dia tidak tahan dengan bau busuk yang menyengat dari tubuh Ice. Sudah beres, Bah, kataku. Belum, Cep. Aduh, ini kok banyak gini di tangan Ami susuknya ya, kata Abah Ido sambil menggelengkan kepala. Entah mengapa, Abah Ido berkata kepadaku dengan nada yang sangat sopan. Beliau seperti menghormatiku akan suatu alasan yang aku sendiri pun tidak tahu apa itu. Beliau dari tadi tersenyum, menganggukkan kepalanya, dan beberapa kali memberikan gestur seperti mempersilahkanku untuk berdiri terlebih dahulu atau duduk terlebih dahulu sebelum akhirnya dia yang mengikutiku dari belakang
Berbeda dengan dirinya yang datang ke rumah Pak Mansur kemarin siang. Dia seperti orang yang tegas dan menatap semua orang yang ada di sana dengan tatapan yang tajam. Waktu terus berlalu, tak terasa sudah 3 jam berlalu semenjak proses pengangkatan jenazah Ice pada saat itu. Akhirnya dengan susah payah, susuk yang menempel pada tubuh Ice keluar semua, dan terhitung ada 7 jarum kecil berwarna emas yang tertanam pada beberapa titik di dalam tubuh Ice pada saat itu. Abah Ido kini terlihat sangat kecapean, karena menurutnya mengeluarkan susuk itu bukanlah hal yang mudah. Butuh banyak energi yang harus dia keluarkan, agar susuk itu bisa keluar dengan paksa. Dan setelah 3 jam berjalan, akhirnya proses itu selesai. Akhirnya beres juga, kata Abah Ido dengan nafas yang berat. Terus sekarang gimana, Bah? Tanya Dudi dari belakang. Sekarang kalian keluar dulu. Ada yang harus kita berdua bicarakan tentang Ice, kata Abah Ido yang tiba-tiba menyuruh mereka keluar rumah dan meninggalkan aku dan Abah Ido berdua di dalam ruangan itu. Aku yang tidak tahu maksud Abah Ido hanya terdiam dan hanya bisa berdiri di belakangnya tanpa berbicara sepatah kata pun selagi mereka keluar rumah. Cep ajab, mereka sudah keluar semua, katanya dengan nada yang halus. Aku hanya bisa mengangguk saja. Jujur aku sama sekali tidak mengerti proses-proses yang berkaitan tentang hal-hal yang seperti ini. Bapak semasa hidup tidak mengajarkanku sampai sedetail ini tentang apa yang terjadi dalam hidupnya. Sehingga banyak sekali hal-hal yang tidak aku ketahui tentang kematian atau para makhluk yang menyebabkan jiwa-jiwa manusia terkurung di dalamnya. Ya sudah, aman berarti. Keluar kamu, Cek, katanya sambil berkata ke arah dinding rumah pada saat itu. Wush. Sebuah angin tipis tiba-tiba berhembus. Angin yang secepat kilat menghilangkan bau busuk yang keluar dari tubuh Ice pada saat itu, bersama dengan kemunculan Ice secara perlahan yang kini berdiri dengan setengah paha dan kakinya yang menembus tubuhnya yang kaku karena jiwanya sudah terpisah sepenuhnya. Dia kini tersenyum. Jiwanya tampak bersih dan sedikit bercahaya. Tidak ada lagi wajahnya yang melotot dengan lidah yang menjulur keluar dan tanda hitam di leher seperti saat dirinya menghilangkan nyawanya dengan menggantung diri di dapur rumahnya. Hatur nuhun, Abah. Aku sudah sepenuhnya terlepas dari Nyi Mayang Sari sekarang. Jiwaku sudah bebas, meskipun aku masih belum dimurnikan, karena seharusnya pada hari ini aku masih hidup dan masih berada di dalam dunia kalian, kata Ice dengan nada yang merdu dan tersenyum lebar. Hatur nuhun juga ajab. Kalian semua sudah mengorbankan jiwa kalian untuk menjemputku dari tempat Nyi Mayang Sari. Meskipun Nyi Mayang Sari keluar dan mencariku, dia sekarang tidak bisa mengambil jiwaku lagi, karena aku tidak terikat apapun dengannya. Mohon maaf atas apa yang aku lakukan membuat repot kalian semua. Aku yakin semua yang ikut selain kalian berdua kemarin malam akan menganggap hal itu adalah teror yang mengerikan, yang mungkin saja akan dikenang oleh mereka semua. Namun, aku hanya berharap apa yang terjadi kepadaku adalah contoh dari kemunafikan seorang manusia yang ingin mendapatkan sesuatu secara instan dan tidak ingin berusaha lebih baik sehingga harus meminta bantuan para makhluk agar bisa berhasil. Aku mungkin akan datang ke kalian untuk dimurnikan di lain waktu, karena aku ingin melihat Dudi lebih lama hari ini. Jadi jangan memurnikan jiwaku terlebih dahulu ya. Ice berkata seperti itu kepadaku dengan nada yang sedih. Kesedihan yang penuh senyuman, karena hanya kita berdua yang bisa berkomunikasi dengannya sekarang. Dudi, Caca, Pak RW, dan Pak Mansur, serta semua warga yang kini berada di luar rumah tidak akan melihat dan mendengar apa yang sedang kita bicarakan. Itu adalah pembicaraan yang sangat panjang. Pembicaraan tentang apa yang nanti harus aku sampaikan kepada Dudi, juga tentang Desi dan Pak Edi atas masalah yang menimpa mereka semua. Tolong kamu ceritakan kepada Ak Dudi tentang apa yang sebenarnya terjadi, agar Ak Dudi bisa mengetahui kebenarannya. Ingat ya, Pak Edi dan Desi sebisa mungkin harus dimaafkan atas kesalahan mereka. Kamu bantu Ak Dudi agar dia bisa memaafkan mereka berdua atas apa yang dia lakukan kepadaku semasa hidup. Karena aku takut Ak Dudi akan marah atas apa yang mereka lakukan.
Apalagi Pak Edi yang sudah melakukan hal yang tidak sewajarnya denganku pada malam itu. Aku hanya bisa meminta bantuanmu sebagai adik kelasku yang pernah mengalahkan Adudi sewaktu sekolah. Kamu adalah orang yang bisa menahan amarah Adudi ketika dia marah. Jadi, aku meminta bantuanmu sekali lagi ya. Ice kembali tersenyum dalam kesedihannya. Terlihat matanya yang berkaca-kaca, meskipun tubuhnya kini menembus benda-benda yang ada di dalam rumah. Aku yang mendengar hal itu langsung mengangguk dan berkata bahwa Ice tidak perlu khawatir atas apa yang akan terjadi selanjutnya, karena aku akan membantu Dudi hingga semuanya selesai. Ice yang mendengar hal itu kini terlihat senang. Dia akhirnya sedikit menundukkan kepalanya dengan kedua tangan yang disimpan di depan tubuhnya. Dia pamit kepadaku dan Abah Ido dan mundur menembus tembok hingga akhirnya menghilang kembali, meninggalkan kita berdua pada saat itu. Sudah beres, Bah. Kita coba panggil mereka lagi. Kita mandikan lagi tubuhnya, karena kita harus melakukan proses pemakamannya dari awal lagi, kataku kepada Abah Ido yang ada di sana. Akhirnya, semuanya kembali masuk. Mayat Ice kembali dimandikan, dibungkus dengan kain kafan, juga dimakamkan kembali di belakang rumah. Pemakaman kali ini terlihat lancar. Tidak seperti ketika dia dimakamkan pertama kali beberapa hari yang lalu. Suasana di sekitar makam pun terlihat berbeda, karena ada wangi harum yang tercium oleh kita semua. Wangi harum dari mayat Ice yang tidak mungkin dilupakan oleh Dudi sebagai suaminya, sebagai orang yang sayang kepadanya hingga akhir hayatnya. Bahkan hingga cerita ini ditulis, Dudi hidup menyendiri dan tidak pernah menikah lagi setelah Ice meninggal. Tanpa aku sadari pun, Dudi pernah beberapa kali ke rumah untuk bersilaturahmi dengan bapak yang kini tinggal di rumah yang jauh dari tempat tinggalnya. Kasus yang terjadi kepada istrinya membuat Dudi dan bapak semakin dekat. Meskipun kini dirinya sudah pergi dan menyusul istrinya di alam sana, seorang istri yang tak pernah dia lupakan semasa hidupnya. Meskipun profesi dia adalah penari jaipong, dengan sebuah cerita yang tidak mungkin dia lupakan di dalam hidupnya. Mari kita bersama-sama doakan Teh Ice. Summa ila ruhi Teh Ice. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Demikianlah sebuah kisah dari MC Dik Tanya Demit. Terima kasih semuanya ya teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sampai selesai. Sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.